bertanya kepada sahabat anhum, siapa mereka-mereka yang bangkrut, bankrupt? Maka itu rahmatullah, ada yang mengatakan kepada Nabi SAW, mereka yang bangkrut adalah yang tidak memiliki dinar dan juga tidak memiliki dirham. Maka Nabi SAW sabdakan, bukan. Orang yang bangkrut itu mereka yang dibangkitkan pada hari kiamat dengan kebaikan, dengan amal yang begitu banyak. Bahkan amal-amal mereka sebesar gunung-gunung, yang begitu besar amal mereka. Tetapi mencaci si fulan, mencaci yang lain, memukul si fulan, mencela si fulan, menguak aib si fulan. Maka apa yang terjadi? Kebaikan-kebaikan yang akan diberikan kepada mereka-mereka yang dizalimi. Kemudian ketika tidak bersisa lagi kebaikan, maka keburukan yang lain ditimpakan kepadanya, kemudian dia ditumpukkan dalam api nerakanya Allah Ta'ala. Itu orang yang bangkrut, orang yang bangkrut. Maka dirahmatkumullah, bentengi amal kita dengan muamalah yang baik, dengan muasyarah yang baik, dengan akhlak yang baik. Jangan jadikan celah sehingga runtuh benteng-benteng daripada amalan kita. Dikarenakan amalan-amalan kita buruk dalam muamalat, muasyarah dan akhlak, sehingga amalan-amalan kita diambil oleh orang yang lain. Kita susah payah beramal, tapi amalan diberikan kepada yang lain, dan bahkan keburukan yang lain ditimpakan kepada kita. Jadi hadirin rahmatullah, yang namanya Islam, agama yang sempurna, Allah yang maha sempurna menjadikan Islam yang sempurna. Maka Allah inginkan kita mengamalkan agama secara sempurna. Imaniyatnya, ibadahnya, muamalahnya, muasyarah, akhlak. Karena disempurnakan Islam seperti yang telah disampaikan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan agama bagi kalian. Sempurna. Dan inilah kehendak dalam usaha dakwah yang mulia ini, yang mulia. Usaha dakwah yang ditujukan kepada kita, diberikan kepada kita, yang merupakan keberhakan kita, adalah bagaimana kita mengamalkan agama secara sempurna dalam kehidupan umat. Hadirin rahmatullah, lihat bagaimana dahulu baginda Rasulullah SAW, Nabi yang mulia, Nabi agung, baginda Rasulullah SAW telah mengukir catatan kebanggaan umat baginda Rasulullah SAW, sehingga wujud umat yang terbaik, telah membuat karya yang terbesar dalam usaha nubuwah. Dan begitu juga para sahabat anhum, mereka telah mengukir, telah membuat karya yang besar, kebersertaan mereka, karya mereka untuk membina umat. Sekarang pertanyaannya ditujukan kepada kita, apa yang telah kita buat? Apa yang telah kerahkan berupa potensi kita untuk mengukir catatan sejarah, karya besar untuk melanjutkan usaha baginda Rasulullah SAW, dan begitu juga sahabat anhum. Sayyidina Rasulullah SAW telah menyempurnakan tanggung jawabnya. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq anhu. Ketika dipanggilnya Rasulullah SAW, apanya baginda Rasulullah SAW, maka pada waktu itu musibah yang sangat besar. Orang-orang Arab banyak yang murtad. Ada yang mereka tidak mau menunaikan zakat atau mengurangi daripada apa yang telah mereka berikan pada masa Rasulullah SAW. Musibah besar. Tetapi lihat bagaimana sahabatnya, teguhnya, konsistennya Sayyidina Abu Bakar anhu memegang tanggung jawab yang sangat besar selaku umat baginda Rasulullah SAW, dan beliau tunaikan. Dan berapa tahun beliau buat pada waktu itu sepeninggal Nabi SAW? 2 tahun saja, lebih kurang 2 tahun. Tapi 2 tahun tersebut telah tercatat dalam sejarah kesan kemuliaannya, kesan keberkahannya, kesan dari kebaikannya. Itu berbekas sampai sekarang pada umat Rasulullah SAW. Kenapa? Sabar, teguh, konsisten betul-betul. Usaha yang telah dibuat oleh Nabi SAW dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar, dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar, yaitu diberangkatkan rombongan Usama bin Zaid, ditunaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Selesai masalah-masalah yang besar. Begitu juga pada saat atau pada zaman Sayyidina Umar anhu. Begitu juga pada Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar anhu, futuhat banyak terbuka, mereka mendapatkan hidayah.
Kemenangan Islam di mana-mana, orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Begitu juga Sayyidina Utsman wa Ali, Sayyidina Ali wa Ali. Dan waktu terus bergulir. Dan sekarang giliran kita. Diberikan tanggung jawab yang sangat besar. Kita lihat bagaimana keadaan kita Islam yang ada di Indonesia. Belum lagi berbicara di India, di Pakistan. Berapa banyak daripada umat Islam yang lalai dan kurang dalam mengamalkan agama. Padahal yang dikehendaki adalah bagaimana kita mengamalkan Islam secara sempurna. Dan telah diukir dengan perjuangan oleh baginda Rasulullah SAW dan sahabat anhum. Sekarang giliran kita. Allah berikan potensi kepada kita. Allah pilih kita untuk melanjutkan usaha yang dibuat oleh Rasulullah SAW dan begitu juga sahabat anhum. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. Di dalam ayat-ayat yang disebutkan dalam surah Al-Adiyat ini, Allah Ta'ala menyebutkan berkenaan dengan Al-Adiyat Dhabha, maknanya adalah kuda yang berlari kencang sekali. Kuda satu dari sekian banyak makhluk Allah Ta'ala yang disebut dengan kuda. Dan kuda ini adalah hewan yang kalau sudah berlari kencang, menghentakkan daripada kaki-kakinya di dataran bumi ini, maka akan lari dengan kencang. Kemudian dengan sebab gerak daripada kaki-kaki kuda tersebut, maka menyebabkan debu-debu berterbangan. Dan bahkan itu menutupi daripada mata-mata daripada kuda-kuda tersebut, pandangan-pandangan mata mereka, tetapi tetap saja maju ke depan. Dan bahkan digerakkan oleh penunggang kudanya, pemilik kudanya, walaupun masuk kepada kancah peperangan sekalipun, maka tidak akan surut ke belakang. Itu kuda. Dan siapa kuda ini? Hewan, binatang yang Allah jadikan menjadi contoh buat kita. Allah bersumpah dengannya supaya kita tahu betul bagaimana kuda tersebut. Kuda itu diberikan makan oleh pemiliknya, diberikan minum oleh pemiliknya, kemudian dibersihkan oleh pemiliknya. Maka ketika dia mendapati pemiliknya telah memberikan makan, minum, dan dibersihkan, maka dia tunaikan apa yang dikehendaki oleh majikannya sebagaimana semestinya. Dan walaupun mesti mengorbankan nyawa sekali, kemudian setelahnya Allah Ta'ala firmankan, innal insani rabbi lakanud. Wahai manusia, lihat, perhatikan kuda yang mengetahui bahwa majikannya memberikan makan, minum, kemudian membersihkannya, dia taat kepada kehendak majikannya walaupun masih mati sekalipun. Maka seharusnya juga kalian adalah hambaku, aku berikan semua nikmat kepada kalian. Dan bukan hanya nikmat zahir yang berpisah sampai kematian, tapi nikmat yang sebenarnya itu nikmat Islam aku berikan kepada kalian. Maka kalian mesti taat kepada aku, dan walaupun nyawa kalian mesti dikorbankan sebagaimana kuda tadi, maka kalian juga buat untuk itu. Semua kita bersedia insyaallah, Pak. يقول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. ماذا؟ لماذا كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Kalian semua adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk bermanfaat bagi seluruh manusia. Dikeluarkan untuk seluruh manusia. Kalian menyeru kepada ma'ruf dan mencegah dari munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebab daripada khairu ummah, disebutnya umat ini sebagai umat yang terbaik karena keberadaan kita adalah untuk seluruh manusia. Dan apa usaha yang menyebabkan kita menjadi umat yang terbaik dengan dihantarkannya kita? Ta'muruna bil ma'ruf. Itu menyeru kepada ma'ruf, menyeru kepada ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid kepada Allah Ta'ala, iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan munkar daripada yang munkar, kemungkaran yang paling munkar adalah kesyirikan, kekufuran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalian menyeru kepada Allah Ta'ala, menyeru kepada kehebatan Allah Ta'ala, mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Maka Allah akan anugerahkan kepada kalian hakikat iman kalau kalian menyeru kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Maka dirahmatullah, dengan keluarga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan bergerak
maka Allah Ta'ala akan wujudkan sifat-sifat yang mulia. Dengan bergeraknya baginda Rasulullah SAW, maka muncul sifat-sifat yang mulia, sosok-sosok yang begitu mulia, yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Maka muncul sosok seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, muncul sosok seperti Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, muncul sosok seperti Khalid bin Walid Saifun Masrul min suyufillah, pedang terhunus daripada pedang-pedang Allah Ta'ala. Muncul Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang beliau dikenal dengan Aminul Hadil Ummah, yang sangat amanah daripada umat, adalah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Maknanya apa? Ketika umat ini bergerak, ketika umat ini menggerakkan bergerak, maka Allah akan datangkan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung. Kalau kita berdiam diri, tidak bergerak, hanya berada di rumah kita saja, tidak mau bergerak untuk agama Allah Ta'ala, maka tidak akan datang sifat-sifat yang mulia dalam diri umat. Akan datang sifat-sifat yang mulia dalam diri umat apabila kita ini bergerak sebagaimana Rasulullah SAW dan sahabat anhum. Bukankah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau menjelaskan dalam satu syairnya bahwasanya sesungguhnya air apabila tergenang maka akan menjadi rusak, akan menjadi kotor, dan akan menjadi sebab penyakit. Tetapi apabila air mengalir, maka air tersebut akan menjadi suci dan mensucikan, bersih dan membersihkan. Maka begitu juga umat ini yang mulia, apabila umat ini bergerak untuk agama Allah Ta'ala dan tidak berdiam diri, maka Allah akan mendatangkan sifat-sifat yang mulia kepada umat ini, dan umat ini akan diberikan keberhakan, disebut sebagai umat yang terbaik apabila menjalankan tanggung jawab yang sangat besar, itu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah Ta'ala. Sehingga disebutkan dalam riwayat bahwa semut-semut yang kecil di dalam lubang, kemudian ikan-ikan di laut, dan kemudian hewan-hewan yang ada di hutan belantara akan mendoakan kebaikan, ampunan bagi mereka-mereka yang mengajarkan kebaikan kepada umat, yang mengajarkan kebaikan kepada umat. Inilah kenapa umat ini disebut sebagai khairul ummah. Itu umat ini bergerak untuk membawa kebaikan dan mengajak umat kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari munkar. Maka dirahmatullah, kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, Allah memberikan potensi yang besar pada kita. Bagaimana kita menggunakan potensi kita ini untuk agama Allah Ta'ala. Untuk itu kita semua bersedia kepada Allah Ta'ala. Dari alam insyaAllah, seluruh dunia insyaAllah.